Happy Sunday buat kita semua. Salam kenal, dengan saya Junianto Neibaho. Dan saya diberikan tema dari pagi sampai sore nanti jam 5 adalah mindset. Katakan bersama saya mindset. Tahukah saudara bahwa pola pikir itu akan melahirkan keputusan di dalam kehidupan saudara. Dan apa yang saudara putuskan, saudara mendapatkan konsekuensinya. Saya selalu percaya bahwa masa depan adalah kumpulan dari hari ini, ditambah besok, ditambah lusa, ditambah besoknya lagi, itu adalah masa depan. Jadi kalau saudara memiliki keputusan yang terbaik hari ini, saudara juga mengambil tindakan yang terbaik esok, dan seterusnya, maka potensi saudara mendapatkan masa depan yang terbaik, itu probabilitasnya tinggi saudara. Tetapi semuanya tergantung kembali lagi dari pola pikir atau mindset. Di ibadah sesi hari ini, saudara, di jam 3 sore ini saya punya judul adalah pilih-pilih lawan. Katakan bersama saya, 1, 2, 3. Pilih-pilih lawan, saudara. Jadi mindset yang saya mau share kepada kita semua sore hari ini adalah pilih-pilih lawan. Firman Tuhan saya ambil dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Dan kalau saudara tidak keberatan pada hitungan yang ketiga, saya ingin kita baca satu ayat ini yang ada di layar bersama-sama. 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ada ungkapan yang berkata bahwa hidup itu bagaikan roller coaster, up and down. Ada yang bilang lagi kehidupan itu seperti roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Malah pas di bawah banyak kempes pak katanya. Ada yang berkata lagi hidup itu bagaikan panggung sandiwara. Tapi tentang kehidupan, Alkitab juga punya analogi saudara. Analogi yang kali ini dipakai adalah pertandingan saudara. Nah firman Tuhan tadi katakan lewat Rasul Paulus, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Itu artinya ada pertandingan iman yang salah atau yang tidak benar. Benar atau salah itu tergantung dari mana yang cocok sama saudara. Mana yang memang menjadi purpose yang Tuhan kasih buat saudara. Tentu pemain sepak bola bisa loh tanding dalam pertandingan basket. Atau pemain basket tanding di sepak bola. Tapi ketika ini berbeda skill, tentu orang yang jago di basket ketika dia bertanding di sepak bola, saya katakan itu bukan pertandingan yang tepat buat dia. Saya mau ingatkan kepada kita semua, seringkali dalam hidup kita merasa kalah, dalam hidup kita punya pergumulan, kita punya tantangan. Karena ternyata saudara, bukan masalah Tuhan gak tolong, bukan masalahnya Tuhan gak buka jalan. Tapi masalahnya saudara masuk dalam pertandingan yang salah. Saudara memilih lawan yang kurang tepat buat saudara. Bahkan ada ungkapan, next slide, yang berkata demikian. Choose your battles wisely, because if you fight them all, you'll be too tired to win the really important ones. Pilihlah pertandingan secara bijak. Karena kalau kita mau lawan semuanya, kita mau beresin semuanya, kita mau tanganin semuanya, pada akhirnya bukan karena saudara kurang kuat, bukan karena saudara kurang pintar, tapi karena semua kita pengen urusin, akhirnya kita menjadi kelelahan sendiri. Akhirnya kita tidak memenangkan pertandingan yang sebetulnya paling penting di dalam hidup kita. Saya sekarang mau masuk lebih dalam lagi. Tadi adalah pendahuluannya saudara. Bahkan Sun Tzu, ya ini banyak dibaca bukunya, filosofinya banyak dipelajari orang. Sun Tzu berkata apa? He will win who knows when to fight and when not to fight. Orang yang menang adalah orang yang tahu kapan harus bertanding dan juga tahu kapan untuk tidak bertanding. Satu ketika ada seorang kawan, dia mancing di laut saudara, mau mancing ikan. Tapi mancingnya siang hari, bawa umpan yang besar saudara. Kerja keras tungguin 3 jam, 4 jam dengan segala usaha. Tapi gak dapat. Saya bilang, salah bro, jangan siang-siang mancingnya. Kalau siang-siang ikan ada di mana? Di bawah permukaan. Seringkali yang menjadi penyebab kita gagal, bukan karena kita bergerak di tempat yang salah. Bukan karena kita ketemu orang yang salah, tapi seringkali juga karena momennya yang salah.
Karena waktunya yang tidak tepat. Yang lebih parah lagi, sudah waktunya nggak tepat, ketemu orang yang nggak tepat. Di tempat juga yang nggak tepat. Seringkali saudara saya berdoa selama 10 tahun ini dan doa saya diikuti oleh semua jemaat. Doa saya simpel tiap pagi, Tuhan pegang tanganku, tuntunlah aku ke tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ketemu orang-orang yang tepat, dan aku menikmati kebaikan-Mu. Saya yakin itu semua juga bisa menjadi berkat buat saudara semua. Kenapa? Karena dia Immanuel. Alkitab berkata Immanuel punya arti Tuhan beserta dengan kita. Bahkan Alkitab berkata dia tidak akan membiarkan kita tergeletak. Kalaupun kita jatuh tidak sampai tergeletak. Saking care-nya, saking pedulinya Tuhan sama saudara. Bahkan Alkitab berkata bahwa sehelai rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa... Can you imagine? Untuk rambut jatuh aja butuh approval dari Tuhan. Siapa di sini yang tahu jumlah helai rambutnya, boleh angkat tangannya. Kalau ada yang tahu sesudah ibadah ketemu saya akan kasih saudara pekerjaan. Karena saudara orang kurang kerjaan. Sampai saudara tahu jumlah helai rambut saudara. Kita aja jumlah helai rambut, I don't care. Tapi ternyata Tuhan care loh saudara. Saking detailnya Tuhan saudara. Kalau kita mau pelajari coba dari leher ke atas, kita potong aja dari leher ke atas saudara. Ya, bagian mana dari leher ke atas yang jenis rambutnya itu tumbuh panjang terus? Bagian atas kepala, ya dia bisa tumbuh panjang. Apalagi kalau laki-laki bagian kumis, janggut. Betul ya? Ini padahal sama-sama satu area. Ini tumbuh panjang nggak? Ini tumbuh panjang nggak? Bulu hidung tumbuh panjang nggak? Padahal areanya sama. Kebayang gak kalau saudara bulu matanya tumbuh panjang tiap tahun? Jadi waktu Bu Heni bilang shalom. Shalom Bu Heni. Saking care-nya Tuhan, hal-hal yang kecil, yang detail, yang kita seringkali gak peduli, itu Tuhan peduli kepada kita semua. Kenapa saya ungkapkan kepedulian ini? Karena supaya saudara ingat, saudara tidak bertanding sendirian. Ada Tuhan yang beserta dengan saudara. Bahkan Tuhan berkata bersama Tuhan kita cakap tanggung segala perkara. Di Efesus 6 ayat 12. Firman Tuhan berkata apa? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Pilih, lawan. Lawan kita bukan darah dan daging. Maksudnya darah dan daging itu siapa? Ya yang saudara lihat kanan kiri nih. Yang saudara ketemu di kantor. Yang tiap hari saudara urusin tuh karyawan-karyawan saudara. Itu bukan lawan saudara. Jangan stres karena manusia. Pak. Lawanmu bukan istrimu. Jangan bertanding sesudah ibadah ini. Ini lagi ibadah, kita stop dulu. Habis ibadah kita mulai lagi pertandingan. Bu. Lawanmu bukan suamimu. Amin. Firman Tuhan berkata perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Saya kadang-kadang kalau ngelihat, satu ketika saya ngelihat ada satu istri marahin suaminya, ngeri juga loh saudara. Ya, dia bilang sama suaminya, dasar kamu laki gak ada otak. Laki gak ada otak. Saya pengen ngomong, ada bu, cuman jarang dipakai. Gitu. Saya bilang jangan salahin lo kalau besok pagi lakimu bangun stroke. Dibilang gak ada otak, ya kan? Jadi semuanya bertanding. Rumah tangga bagaikan pertandingan. Makanya saya suka bilang kalau belum siap merit, jangan merit. Karena pernikahan itu hanya untuk orang dewasa, saudara. Bukan untuk anak-anak. Kalau si laki masih anak-anak, si istri masih anak-anak, lalu mereka kawin dan punya anak, itu taman kanak-kanak. Kebayang gak tuh saudara? Jangan sampai nama tuh TK sekolah tangan pengharapan saudara. Itu tangan anak-anak saudara. Mari kita menjadi orang-orang yang pilih-pilih lawan. Istri kita bukan lawan kita, suami kita bukan lawan kita, anak-anak kita pun bukan lawan kita. Anak-anak muda di sini, orang tuamu pun bukan lawanmu. Alkitab berkata, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Pimpinanmu di perusahaan itu juga bukan lawanmu. Jadi kalau hari-hari ini jam makan siang di kantin atau di restoran masih suka ngomongin bos, stop. Nggak usah tengok kanan kiri. Stop, itu bukan lawan kita. Doain bosmu, amin. Udah bosnya jelek, dijelekin lagi, kapan mau jadi bagus? Dulu saya juga bekerja gitu, kalau lagi jam makan siang, wah semua seru jelekin bos gitu kan. Waduh gila nih gaji gak naik-naik, dia sih cuan mulu, wah kita ngomongin.
Lalu saya bilang, kenapa kita nggak berkati saja bos kita? Wah, mulai nih penjilat nih gitu. Saudara, orang yang ada di sekitar kita itu bukan lawan kita. Firman Tuhan berkata perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Bahkan saya punya 3 kategori saudara untuk setiap manusia yang lewat dalam hidup kita. Yang pertama, ada orang-orang yang Tuhan memang sengaja izinkan di dalam kehidupan kita, saya sebut itu for a season. Hanya untuk musim-musim tertentu, saudara. Hanya di musim-musim tertentu memang Tuhan izinkan mereka ada di kehidupan kita. Tujuannya apa? Ada yang tujuannya untuk membangun karakter saudara. Ada tujuannya supaya saudara memberkati dia. Ada tujuannya untuk mendewasakan saudara. Ada orang-orang tertentu yang memang Tuhan izinkan. Dia bukan untuk menjatuhkan saudara. Dia adalah alat Tuhan untuk hidup saudara bertumbuh dan berbuah. Tahu nggak? Ada 9 buah roh. Salah satunya adalah kasih. Bagaimana supaya saudara menghasilkan buah roh kasih? Ya saudara harus dipertemukan sama orang-orang yang pengen bikin saudara benci, bukan mengasihi. Tapi karena saudara ketemu, mereka terus ya. Rasanya Tuhan susah banget ya membentuk saudara. Tuhan juga, saudara udah berdoa sama Tuhan. Mungkin saudara udah mengampuni dia. Sampai saudara doa pengampunian udah susah. Tuhan, ambil aja nyawanya Tuhan. Bukankah Tuhan kangen sama dia? Panggil dia cepat-cepat Tuhan. Kadang-kadang orang-orang seperti itu memang Tuhan izinkan for a season ada dalam hidup saudara. Bikin saudara keluar buah roh kasih. Ada lagi buah roh apa? Sukacita. Saudara, itu sukacita bisa muncul sesungguhnya kalau apa? Kalau saudara ditempatkan di situasi yang susah banget sukacita. Sukacita itu beda sama bahagia. Joy sama happiness is a two different thing, saudara. Apa bedanya? Kalau happiness, kebahagiaan, itu tergantung tempatnya bagus apa enggak. Gue liburan naik pesawatnya asik apa enggak, harganya murah apa enggak, bonus-bonusnya banyak apa enggak. Selalu kebahagiaan atau happiness itu tergantung faktor-faktor eksternal, saudara. Tapi kalau sukacita, no matter what, apapun yang terjadi di luar, saudara mengambil keputusan di dalam diri saudara untuk bersuka cita. Bahkan Filipi 4 ayat 4 Paulus berkata, aku katakan bersukacitalah, sekali lagi bersukacitalah. Sukacita adalah keputusan. Apapun yang terjadi, saudara tetap bersyukur dan berukacita. Bukan berarti saudara ketawa sendirian. Itu beda cerita lagi. Tapi sukacita itu seperti lagu yang berkata begini, saudara. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, ku mau selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Gampang gak? Gak gampang. Gak gampang, saudara. Debt collector nunggu depan pintu, saudara sukacita. Gak gampang, saudara. Ada pengurangan karyawan di kantor saudara, saudara sukacita. Yes, gue dapat pengurangan. Gak gampang. Tetapi itu keputusan saudara dan saya. Karena di dalam hidup ini, saudara, kita mengalami musim-musim. Ada musim-musim yang membuat saudara sukacita, teriak haleluya, kayaknya datang ke gereja senang. Ada musim-musim, aduh kayaknya mau gereja, tarik selimut lagi, kayaknya berat, kita melihat mana jalan Tuhan dan sebagainya, saudara. Saya mau ingatkan, Tuhan gak kemana-mana. Tuhan setia sama saudara. Walaupun saudara gak setia, dia tetap setia, saudara. It's for a season. Itu hanya musim, saudara. Yang kedua, ada orang-orang yang memang diizinkan Tuhan for a reason. Ada alasannya. Ada alasannya mereka ditempatkan di dalam kehidupan saudara. Baik yang for a season maupun for a reason, ini orang akan lewat dengan sendirinya, saudara. Ini orang akan udah gak ada lagi di hidup saudara. Jadi momen-momen seperti ini di dalam kehidupan kita, kita harus punya mindset. Pilih-pilih lawan. Jangan sampai kita sebel sama orang yang salah. Jangan sampai kita benci sama orang yang salah. Karena setiap kita tidak pernah tahu bahwa orang yang kita jumpai, kelak di masa depan, dia jadi apa. Karena seringkali mungkin orang yang Tuhan kasih buat kita nyebelin, tapi ternyata 10 tahun ke depan dia penolong saudara. Saya waktu masih jadi karyawan awal-awal, saudara, sampai hari ini sih mindset saya sama, kebiasaannya sama. Pokoknya kerja keras, rajin. Lalu teman sebelah saya, sebelah meja kerja bilang begini, Jun, gak usah rajin-rajin. Ya, lu sama gua gajinya sama kok. Chill bro, gitu. Saya bilang begini sama dia,
bro, gue akan tetap rajin. Karena gue gak tahu, siapa tahu lu dapat warisan tiba-tiba 10 miliar. Kalau lu dapat warisan tiba-tiba 10 miliar, lu masih kerja apa resign? Ya resign dong. Jadi apa? Jadi bos. Kira-kira pas lu bisnis, lu ajak teman yang malas apa teman yang rajin? Nah, moga-moga karena gue rajin nih, lu kenal gue rajin nih, lu ajak gue. Bilang kanan kirinya, kalau sukses ingat saya gitu. Oh ini yang rajin ke ICI nih. Ini yang rajin ke gereja nih. Wah ini yang kalau khotbah tidur nih. Saudara, enggak ada salahnya rajin, amin. Enggak ada salahnya jujur. Ada juga yang bilang sama saya, gak usah jujur-jujur. Ya orang yang jujur hidupnya susah. Saya bilang salah lu. Orang jujur dimanapun hidup. Karena maling aja butuh orang jujur buat jaga barang yang dia malingin. Benar gak? Koruptor aja butuh orang jujur buat jagain uang yang dia korupsi. Karena koruptor gak mau uangnya dikorupsi. Maling juga gak mau dimalingin. Jadi butuh orang jujur. Ya saya bilang gak ada salahnya. Tapi ya memang orang-orang yang ada di sekitar hidup kita ya for a reason. Menguji kita, ngetes kita. Sama seperti Yusuf ketika ada Potifar. Potifar aja kerja di rumahnya gak taunya istrinya genit setengah mati saudara. Tapi di situ ternyata for a reason. Supaya Tuhan tahu apakah Yusuf memilih hidup di dalam kekudusan. Makanya waktu istrinya Potifar menggoda dia, Yusuf lari menjauh. Tapi banyak anak-anak Tuhan justru lari mendekat. Dan akhirnya jatuh di dalam dosa saudara. Ada begitu banyak di dalam kehidupan ini kita gak pernah tahu. Whoever crossing our life. Siapa yang pernah bersinggungan sama hidup kita. Dan orang-orang itu dipakai Tuhan. Orang-orang itu dipakai Tuhan untuk membantu saudara. Untuk menolong saudara. Bahkan suatu ketika saudara. Ada seorang nabi namanya Elia. Dikasih makan sama burung gagak. Tahu apa yang bawa burung gagak bawa? Daging saudara. Nanti saudara pelajarin deh ya. Tentang perburungan gitu ya. Burung gagak itu saudara. Their most favorite food itu adalah daging. Kebayang gak saudara? Waktu burung gagak itu disuruh Tuhan bawa daging. Ini kan pencobaan luar biasa buat dia saudara. Ada di mulut lagi. Tapi Tuhan pakai ini burung gagak. Suruh kasih makan Elia. Waduh, burung paling rakus sama daging disuruh menabur dan memberkati Elia, orang yang dia gak kenal. Satu ketika dalam hidup, saya pernah juga bekerja seperti itu. Saya punya pimpinan saudara bukan pelit, medit. Saudara tahu urutannya ya? Murah hati, biasa-biasa, pelit, medit. Waduh, pokoknya semua orang gak happy lah. Tapi saya dapat pewahyuan burung gagak tadi. Lalu Tuhan bilang sama saya, berkati orang itu. Saya berkati terus, saudara. Sampai satu ketika ada perayaan Natal, saudara. Lalu di perayaan Natal ini dia panggil saya. Dia panggil saya staf biasa aja, karyawan biasa. Ya, tapi saya selalu memberkati dia. Ya, kalau karyawan-karyawan yang lain, aduh kalau bisa dia mati cepat lah. Saya bilang sama teman-teman, kalau dia mati cepat kita kehilangan pekerjaan dong, saya bilang. Wah, pokoknya udah pada sebel. Pada saat hari Natal itu dia kasih saya amplop, saudara. Dikasih amplop, lalu dia bilang, buka aja. Tahu berapa isinya saudara? $1,000. Lalu dia bilang sama saya, Merry Christmas to your family. Oh, Merry Christmas too. Itu ucapan Merry Christmas yang paling bahagia seumur hidup saudara. Karena gak sinterklas. $1,000. Lalu dia bilang gini, ada teman-teman kamu yang kira-kira saya perlu kasih gak? Oh ada, saya panggil teman-teman saya yang jelekin dia juga saudara. Sini. Dikasih juga tapi cuman cepet $100. Lalu kumpul sama saya. Salah satu karyawan yang udah kerja 12 tahun sama dia saudara bilang gini, digampar malaikat kali dia ya. Saya bilang apa? Burung gagak Tuhan utus. Saya mau ingatkan sama kita, Tuhan sanggup memberkati hidup saudara. Lewat siapapun yang mungkin saudara pikir ini orang, waduh ini paling bocengli ini orang ya kan. Waduh ini orang, setan aja ya sama dia, minder ya kan. Kata setan kalau gua cuti lu gantiin dah gitu ya. Tapi yang orang kayak begitu pun for a reason Tuhan sanggup izinkan ada di kehidupan saudara. Untuk memberkati hidup saudara. For a season, for a reason. Nah yang dua ini saudara gak usah lawan.
Pilih-pilih lawan makanya. Nggak semua orang itu memang maksudnya jahat saudara. Walaupun dia maksud jahat sama saudara. Tapi Yusuf berkata di Kejadian 50 ayat 20 kepada saudara-saudara yang membuang dia. Apa katanya Yusuf? Kamu mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Tapi Allah mengubahnya. Mereka-rekakan yang baik buat saya. Kalau saudara baca kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Tahu ya, Yesus kasih makan 5.000 orang. Udah selesai, mujizat terjadi, semua happy. Lalu Yesus menyuruh murid-murid untuk menyeberang. Lalu pada saat murid-murid itu nyeberang saudara. Mereka kena angin ribut. Mereka kena badai. Lalu Yesus menampakkan diri sambil berjalan di atas air. Lalu Petrus berteriak apa? Ini hantu. Padahal itu tuh Tuhan. Kalau saudara salah pilih lawan. Saudara stres dalam hidup. Saudara lawan kekhawatiran saudara. Saudara lawan ketakutan saudara. Saudara lawan hal-hal yang di luar kontrol saudara. Hal-hal yang di luar pengetahuan saudara. Hal-hal yang di luar kemampuan saudara. Akhirnya Tuhan yang datang mau menyelamatkan saudara saja bisa saudara anggap itu hantu. Singkat cerita, badai pun hilang. Lalu tibalah murid-murid di Genesaret saudara. Jadi sesudah badai, kapal ini nyebrang lalu berlabuh di Genesaret. Saudara tahu nggak apa arti kata Genesaret? Arti kata Genesaret adalah kelimpahan. Seringkali kita anggap badai ini membawa kita kepada kematian. Membawa kita kepada kesialan. Membawa kita kepada kehancuran. Tapi di tangan Tuhan, badai Tuhan bisa pakai untuk membawa saudara dan saya ke tempat di mana saudara bisa merasakan kelimpahan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Orang-orang yang Tuhan kirim, izinkan for a season and for a reason. Dan yang terakhir, ini yang saudara jangan sampai lawan. Yaitu apa? Ada orang-orang yang Tuhan kirim buat saudara for a lifetime. Seumur hidup saudara. For a lifetime. Keluarga saudara, pasangan saudara. Bu, udah gak usah dilawan lah kalau suami lagi stres. Berkati aja. Ya, kasih kopi, pijit-pijit dia. Ya, kadang-kadang suami nanya ada makanan apa di rumah. Ya, ibu-ibu juga sih. Kadang-kadang ngomongnya apa? Tuh, lu lihat aja tuh. Wih, nunjuknya aja tuh. Kasih makannya tempe lagi. Tempe itu makanan paling darah tinggi sedunia, saudara. Ya, karena suami nanya, masak apa? Tempe. Tempe lagi. Nah, darah tinggi dia jadinya kan. Udahlah Pak, jangan dilawan istri. Ada orang tua yang bilang gini sama saya nih. Anak zaman sekarang nih, tukang ngelawan semuanya. Semua tukang ngelawan. Apa-apa jawab. Ya, memang eranya begitu. Lalu anak-anak juga sama ngomongnya. Iya, orang tua zaman sekarang nih juga. Dah sama kan. Orang tua zaman sekarang juga so tahu. Kayak zaman dia udah ada digital aja. Nih gak ketemu, gak nyambung saudara. Pilih-pilih lawan. Baru-baru ini saya bilang sama jemaat. Anaknya itu udah bisa cari duit. Baru lulus kuliah. Jadi beli apartemen. Sengaja biar pisah sama papa mamanya. Habis bawel sih katanya. Pindah apartemen. Ya kerja. Lalu saya bilang sama ibunya. Coba deh. WA begini WA. Terima kasih ya udah mau jadi anak mama. Ayo nih ibu-ibu nih boleh praktekin. Terima kasih ya udah mau jadi anak mama. Bu, Pak. Anakmu itu gak minta loh dilahirin lewat kita loh. Kita harus terima kasih loh. Mungkin kalau dia milih dia mau jadi anaknya Elon Musk. Iya. Mungkin dia kalau pengen papa dia pengen papanya Lee Min Ho saudara. Ya. Jadi bilang terima kasih. Walaupun nanti pada saat saudara WA mungkin dia balas. Lagi sakit mah. Belum minum obat. Nah ibu ini WA saudara. Terima kasih udah jadi anak mama ya. Memang dia balas. Kenapa mah? Ya pengen ngomong gitu aja. Tahu apa yang dia bilang? Boleh gak weekend ini aku pulang ke rumah? Udah lama nih gak pulang ke rumah. Waduh ibunya cerita sama saya sambil nangis. Wah bener yang Panai Baho bilang ya. Emang seringkali cuman hal kecil ya. Kita ngucapin kasih kepada anak kita. Ya. Pak bilang I love you dong sama istri. Bu puji dong suami. Bilang kau suamiku yang gagah perkasa. Mungkin perutnya udah buncit. Bukan six pack lagi tapi 6 month. Tapi ini bapak-bapak kalau dipuji dia langsung ngaca saudara. Ingat loh firman Tuhan bilang apa? Ya,
Di dalam keluarga yang rukun, di sana Tuhan perintahin berkat. Jadi jangan kejar berkatnya. Kejar kerukunannya. Makanya pilih-pilihlah lawan. Lawan saudara cuman setan. Ya ini pasangan saya setan ya Pak. Bukan. Lagi pula saudara, lawan setan tuh paling gampang. Saya pernah lihat polisi saudara badannya kurus. Badan polisinya kurus di daerah Tangerang. Dia berdiri di tengah jalan, ada truk di depan dia begini loh saudara. Apa yang terjadi terhadap truknya? Berhenti. Saya bilang hebat juga ya. Walaupun dia jarang push up, badannya kurus. Tapi waktu dia pakai seragam polisi, dia pakai otoritasnya kepada truk yang besar. Dan truk itu pun berhenti. Buat bapak-bapak di sini yang badannya besar. Coba nanti ke seberang Moy. Saudara ke tengah jalan, lalu cari mobil besar, saudara begini. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau saudara dengan ilustrasi tersebut saudara, kenapa sampai si truk itu berhenti terhadap polisi yang kurus? Karena ada otoritas yang dia bawa saudara. Saudara dan saya ini ditakutin setan. Ya, saudara dan saya ditakutin setan. Saudara gak bisa dipelet. Saudara gak bisa diguna-guna. Saudara gak bisa disantet. Karena saudara anak Tuhan. Jadi kalau saudara usir setan, gak usah teriak-teriak. Saudara cukup usir setan gini. Saya di perusahaan saya sendiri saudara. Kalau saya suruh anak buah keluar ruangan, saya cukup. Karena ada otoritas. Kadang orang Kristen jahat banget sama setan. Dalam nama Yesus, roh-roh yang ada di sekitar sini. Aku ikat, aku patahkan, aku hancurkan, keluar. Kata setan, lah gue udah diikat. Gue udah dihancurin. Keluar, gimana mau keluar gue? Ngesot aja susah. Yang ada lu gotong gue keluar, kan udah hancur katanya. Ngusir setan mah simple. Kayak ibu-ibu kalau lagi nenangin anak-anak lagi lari-larian di gereja saudara. Apa ada ibu-ibu yang marah-marah sama anaknya? Enggak. Saya cuma lihat ibu-ibu beginiin anaknya doang. Itu anak-anak udah tahu. Saya sedang melanggar hukum Taurat yang keempat. Sebaiknya saya nurut sama mama. Sebelum sesuatu yang mujizat terjadi dalam hidup saya. Ya. Saudara-saudara gak perlu lawan manusia, pasanganmu, bos di kantormu. Saudara cukup tahu musuh saudara cuma satu. Siapa? Setan. Dan setan sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Saudara gak perlu bertarung sendirian. Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib buat saudara. Dan Yesus berkata di atas kayu salib semuanya sudah selesai. Gak ada dibilang to be continue. No. Sebagai penutup saya mau cerita nih kejadian nyata di daerah Taman Palem saudara. Ini ada oma-oma. Cuman ini oma latah saudara. Tahu latah ya? Jadi kalau ada orang bikin kaget dia keluar kata-kata. Nah ini oma latahnya darah Yesus. Jadi tiap kali dia kaget dia teriak darah Yesus. Nah ini oma karena udah tua dia jalan pelan-pelan saudara. Dia jalan pelan-pelan. Nah itu di daerah mall dekat Taman Palem Sari. Saat itu saudara sekitar 15 tahun yang lalu saudara. Ada pertunjukan kuda lumping. Saudara tahu kuda lumping? Makan beling. Jadi pada saat dia makan beling ini pemainnya saudara. Lalu dicambukan. Nah suara cambukannya kan kencang. Cetar. Oma tak kaget saudara. Darah Yesus. Yang makan beling itu berdarah saudara mulutnya. Bingung ada apa nih? Ganti pemain kedua, makan beling. Masalahnya oma jalan pelan. Jadi masih di sekitar area saudara. Jadi pada saat dia jalan pelan, dengar bunyi kencang lagi dia kaget. Darah Yesus. Orang kedua mulutnya berdarah. Sampai orang ketiga mulutnya berdarah. Lalu pemimpin kuda lumping berdiri di tengah-tengah penonton dan berkata, jika ada yang seperguruan seilmu tolong jangan ganggu. Ini cuman oma. Cuman ketika oma ini jadi anak Tuhan. Dan keluar kata-kata yang powerful darah Yesus. Maka alam roh mengenal saudara. Sama dengan saudara. Di dalam pergumulan saudara bilang. Tuhan Yesus tolong. Wah powerful tuh saudara. Tuhan Yesus tolong. Wah powerful. Waktu Petrus gagal dan jatuh ke dalam air tenggelam. Petrus cuman berseru dua kata. Tuhan tolong. Tuhan kita bukan Tuhan yang ribet. Dia gak bilang sama Petrus, kok doanya cuma Tuhan tolong? Kan saya udah ajarin Bapak kami. Ayo ulang doanya Bapak kami.
Many times God is more practical than us. And we more spiritual than God. Seringkali Tuhan lebih praktis dari kita dan kita lebih rohani dari Tuhan. Karena ikut Tuhan simple. Slide terakhir. Ikut Tuhan itu apa? Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Hal-hal yang bikin saudara overthinking hari-hari ini. Yang bikin saudara cemas, takut dan khawatir. Karena semua hal itu di luar kendali saudara. Kalau di luar kendali saudara, serahkan sama Dia yang bisa mengendalikan. Kita terbatas, bahasa saya kita cuma punya 2 tangan saudara. Tapi saya bersyukur kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang beserta saudara. Jadi hari-hari ini jangan lagi sampai saudara susah tidur. Jangan hari-hari ini lagi saudara menangis sendirian tanpa kejelasan. Karena ada Tuhan yang menyertai saudara. Lawan saudara cuma satu. Lawan saudara cuma setan dan itu pun Yesus sudah kalahkan di atas kayu salib. Sehingga hari-hari ini apa yang saudara perlu lakukan? Bersyukur. Betul, di tengah kondisi yang gak enak, bersyukur gak gampang. Di tengah kondisi yang gak enak, bersyukur gak gampang. Makanya disebut korban syukur. Karena untuk saudara bersyukur, saudara korban perasaan. Saudara korban perasaan saudara sendiri sebetulnya gak enak nih untuk bersyukur. Gak nyaman nih untuk bersyukur. Tapi karena saudara tahu ada Tuhan yang beserta dengan saudara. Mungkin saudara belum lihat mujizat. Mungkin saudara belum lihat jawaban. Tapi saudara tahu siapa yang saudara percaya. Saudara tetap berkata, I believe you're my healer. Saudara tetap berkata, engkaulah penyembuhku. Engkaulah jawabanku. Engkaulah kekuatanku. Kalau ini yang saudara lakukan. Ini yang saudara punya mindset. Saudara akan lihat kebaikan demi kebaikan Tuhan terjadi di dalam hidup saudara. Kebaikan demi kebaikan Tuhan bagaikan sungai yang mengalir menghampiri saudara dan saya. We never know. Kita gak pernah tahu apa yang Tuhan sanggup lakukan. Tapi selama saya melayani saudara, selama saya jadi hamba Tuhan, benar loh kata Daud. Dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tapi tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar ditinggalkan. Saya juga yatim piatu. Tuhan pelihara saya loh sampai hari ini. Waktu saya mau sekolah pendeta, teman-teman bilang apa? Jangan sekolah pendeta. Nanti lu makan batu. Saya bilang saya gak suka makan batu. Saya bilang. Saya gak doyan batu. Makanya kalau saya lagi makan tuh, kayak makan nasi padang kan suka ada batunya tuh. Saya langsung ambil buang dalam nama Yesus. Supaya tidak tergenapi kata-kata orang-orang itu. Saya punya teman-teman hamba Tuhan saudara. Gak ada yang mati kelaparan. Gak ada yang mati kurus. Kebanyakan mati karena habis makan kambing. Makan duren. Karena kelebihan berkat. Satu ketika teman saya misionaris di Kalimantan berdoa, Tuhan, sudah lama nih gak makan daging. Sudah lama nih gak makan daging. Tiba-tiba jatuh ayam dari atap saudara. Brak di depan dia. Haleluya, gak tahu itu ayam gak jelas dari mana jatuh depan dia. Saya bilang, untung lu gak minta beef. Coba lu minta sapi, saya bilang. Ketiban lu. Tuhan kita punya 1000 cara. Kalau juru mudi pasti pandai mengemudi. Kalau juru masak pasti pandai memasak. Kalau juru selamat, dia pasti pandai menyelamatkan. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Bapak terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari-hari yang kami lalui baik suka maupun duka. Karena kami menyadari sore hari ini bahwa ada Tuhan yang menyertai kami. Bahwa ada tangan Tuhan yang memegang kami. Bahkan sekalipun kami jatuh tidak sampai tergeletak. Karena Tuhan baik buat setiap kami. Sebab itu hamba berdoa Bapa, Engkau pegang tangan anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Engkau tuntun mereka ke tempat yang tepat. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat. Di waktu yang tepat. Dan biar mereka menikmati kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus yang diberkati sama-sama katakan.